Kita itu sebagai UKM Bengawan Formula Student ini, kita adalah tim riset dan tim lomba dalam Formula Student. Mobilnya beneran nih guys. Bisa deh. Nggak mobil-mobilan. Ya, emang saya jadi pasif. Iya. Kalau salju nggak bisa lomba, tapi itu licin kan. Pro 2 teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, apa kabar? Senang banget sore ceria di sore ini nggak sendirian ya, karena aku udah bersama dengan kawan-kawan dari UNS di teman Pro 2. Lebih tepatnya adalah teman-teman dari Bengawan Formula Student Team yang ada di Fakultas Teknik ya. Aku langsung aja sapa dulu teman-temanku yang sore ini udah pengen banget bisa ceritain kesibukan mereka nih teman Pro 2. Ada Rizky. Halo. Belum lengkap lainnya Rizky yang mana tadi? Rizky Ali Bulanda ya. Iya. Seorang Organizational Manager Bengawan FSAI periode 2014. 2024. Angka duanya beda dari depan sama belakang. Oke, jadi 2024 ya. Sekarang semester berapa dong kali gitu? Semester 4. Semester 4. Iya. Terus satu lagi ada Bernardino Fernando Dewan Sasongko. African Terlaluan itu. Hai Delon. Jadi panggilanku lebih singkat daripada namanya. Panggilannya Delon aja. Delon aja ya. Oke, Delon aja. Iya. Baik. Delon ini adalah General Manager Bengawan FSA di periode 2024. Jadi sedikit menggambarkan ya teman Pro 2 tentang komunitas yang satu ini atau UKM yang satu ini di Fakultas Teknik, bahwa mereka ini concern banget dengan dunia balap mobil ya. Spesialisasi balap mobil Formula tentu aja ya. Iya. Namanya juga Formula kan. Oke, langsung diceritain sama yang punya UKM nih guys. Langsung aja. Ada Delon atau Rizky dulu yang mau cerita? Oh, mungkin aku dulu. Jadi aku Delon di sini sebagai general manager-nya, di mana kita itu sebagai UKM Bengawan Formula Student ini, kita adalah tim riset dan tim lomba dalam Formula Student, kompetisi Formula Student, yaitu seperti kompetisi F1 yang mungkin udah ditonton sama pendengar-pendengar semuanya, tapi dalam skala mahasiswa, di mana mahasiswa semuanya mendevelop dari awal, dari kita mendesain, meresearch, menganalisa, mensimulasi, dan mentes akhirnya untuk membuat mobil Formula itu sendiri. Kita melakukannya itu selama setahun sampai akhirnya kita lomba lagi gitu tiap tahunnya begitu. Rizky mau nambahin nggak? Tambahin dia lagi tuh, biar aja. Iya, dari kapan gitu? Salah satunya itu yang pengen ditanya juga ya Sobat Son Pro 2. Kapan sih Fakultas Teknik ini punya gitu kayak yang sekeren ini? Oke, jadi tim ini berdiri dari tahun 2015, tapi buat kompetisinya dari kita mulai dari 2016. Jadi selama setahun itu kami full riset sama buat mobil buat persiapan kompetisi di tahun 2016 kemarin di Jepang. Oke. Mahasiswa udah bisa bikin mobil Formula sendiri ya? Ini mimpi sejak kapan nih? Dari Delon sendiri dong, dari Delon secara pribadi ya. Ketika kamu masuk ke jurusan teknik ini, apakah emang sebelum kamu masuk ke teknik tuh udah punya visi sejauh ini gitu? Iya. Jadi kalau aku sendiri dari kecil tuh emang suka sama yang namanya balapan. Jadi dari kecil sama orang tua udah dikenalin sama F1 sama MotoGP, apalagi orang tua aku dulu suka nonton Formula One. Jadi dulu seneng banget ngeliatin Ferrari mendominasi dunia F1, itu seneng banget. Jadi sampai akhirnya lulus SMA mencari kegiatan setelah kuliah gitu untuk menemani kuliahnya. Jadi apalagi ngelihat Formula Student itu cocok banget, dimana aku sendiri jurusannya teknik mesin, sejalan dengan apa yang bakal aku pelajarin nantinya gitu. Jadi pengen mencari kegiatan yang berguna dan juga sejalan dengan passion aku. Tapi sebelum kamu masuk ke kuliah, kamu juga udah gelutin mesin-mesinnya. Artinya suka nontonnya atau suka menggelutinnya ke mesin-mesinnya udah dari dulu? Kalau bereksperimen langsung dengan mesin-mesinnya itu belum banyak kesempatan. Cuma kalau bongkar-bongkar biasa motor ya
normal-normal aja tapi nggak pernah sampai modif-modif yang besar-besaran di motor sendiri gitu, belum pernah. Dan ikut balapan pun juga belum pernah sebelumnya. Jadi emang dari belajar-belajar di internet sendiri, kita cari-cari informasi-informasi di luar sendiri di internet yang bisa menginspirasi aku gitu buat ikut Formula Student. Jadi concernnya Dewan adalah ke engineeringnya ya. Iya betul. Jadi seorang engineer di nelayan, seorang pembalap gitu ya. Oke, Rizky gimana? Kalau dari aku jujur aja ya, sebenarnya aku nggak terlalu tertarik sama event. Kan mayoritas dari anak pengawan tim formula ini kan suka event. Tapi kalau aku enggak. Tapi motivasi aku kemarin join ke pengawan ini sebenarnya mau menggeluti di bidang desainnya, desain aerodinamik dari bentuk mobil tersebut. Gitu. Karena apa? Karena dari dulu aku suka desain sih. Oke, jadi lebih suka desain outlook luarnya gitu. Iya. Oke, baiklah. Itu juga dipelajarin di Iya. Iya. Kayak semua pembuatan mobil dari awal, dari desain, membuat manufakturnya sendiri, sampai ntar nguji sendiri tuh kita semua lakuin sendiri gitu. Kita belajar dari awal. basic secara secara ilmu dasarnya di fakultas teknik tuh emang ada pembelajaran tentang ini nggak sih? Nggak secara langsung gitu, nggak secara langsung cara bikin mobil balap tuh gini nggak ada. Tapi kan pasti dari mata kuliah yang diambil, terutama di jurusan teknik, bakal sangat terpakai gitu, apalagi dalam manufaktur mobilnya dan juga mendesain. Tapi untuk meluruskan ya, jadi UKM ini nggak cuma buat fakultas teknik. Jadi UKM itu di skala universitas, di mana semua jurusan, semua fakultas itu bisa masuk ke tim. Jadi karena tim ini nggak cuma di bidang teknisnya doang, tapi ada bidang organisasionalnya. Jadi seperti administrasi, sponsorship, dan juga marketing and publication itu semua dilakuin sama mahasiswa universitas UNS gitu. Oh, I see. Jadi emang orang-orang teknik nggak bisa ya melakukan banyak hal dalam satu waktu ya? Iya. Oh gitu. Jadi ada support system yang lain ya. Tapi rata-rata dari jurusan apa aja nih yang tergabung di UKM ini? Ada berapa ratus orang? Ya. Kalau di tim Bengawan Formula Student sendiri totalnya kita ada 35 orang. Itu dari berbagai fakultas. Terutama kalau misalnya di bidang teknisnya mungkin banyak yang berhubungan sama jurusan teknik ya. Tapi ada juga anggota kami yang asalnya dari FISIP gitu, dia belajarnya hubungan internasional tapi akhirnya masuk ke bidang teknik. Terus kalau misalnya fakultas-fakultas lain seperti fakultas hukum, vokasi komunikasi, terus ya ekonomi dan itu juga banyak gitu yang ikut masuk ke tim. Oke, baiklah. Ada seleksi gitu khusus untuk teman-teman yang gabung di UKM ini waktu awal? Ada. Jadi kami buat join ke dalam tim kami itu ada tahapnya gitu. Jadi mulai dari interview 1, 2, terus ada magangnya juga. Oke, nanti kalau teman pro 2 pengen lebih lanjut tahu info-nya, udah dulu dong ya. Awas loh. Ada habis juga kayaknya film juga. Terima kasih banyak buat teman Pro 2. Kamu masih dengerin Pro 2 di 105,5. Sore-sore ini cuaca terpantau habis hujan nih, adem ya. Tapi sekarang udah reda. Udah syahdu banget, adem banget di dalam dari tadi. Tahu nggak kedinginan ya. Ini mau ke Jepang juga kan ya? Jepang lagi musim apa ya kira-kira nanti pas perlombaan kalian? Kalau lomba musim panas. Musim mana? Iya. Ya, emang saya jadi pasif musim panas sih. Iya. Kalau salju nggak bisa lomba tapi itu Licin kan. Ya. Jadi malah justru nggak jadi lomba. Jadi teman-teman dari Bengawan Formula Student WNS ini, teman Pro 2, teman-teman ini ternyata sedang mempersiapkan ya sama Agenda untuk bisa ikut dalam kompetisi. Dan on slide ya, aku mau Deon ceritain kompetisinya seperti apa. Oke, jadi kompetisi Formula Student itu sendiri dibagi ke dalam 2 kategori besar, yaitu dynamic event, di mana mobilnya itu ikut lomba jalan lah, mobilnya balapan. Terus static event, di mana timnya harus mempersiapkan presentasi, di mana kita melakukan pertama analisis cost terhadap mobil yang kita buat, dari cara manufakturnya, jasa yang dipakai, bahan-bahan mentah yang dipakai, prosesnya juga segala macam kita perhitungkan.
lalu ada business plan competition, itu dimana kita membuat skenario kita menjadi sebuah perusahaan dan mempresentasikan cara perusahaan itu mendapat keuntungan gitu. Itu buat business plan competition. Dan terakhir ada design competition, itu kita mempresentasikan kepada juri-juri apa aja inovasi-inovasi yang udah kita lakuin di mobilnya, bagaimana cara kita membuat dan mendesainnya, dan juga cara kita menganalisisnya kepada juri. Itu ntar semuanya mereka yang nilai. Terus mungkin nambahin buat dynamic event itu ada beberapa kategori utama seperti autocross. Autocross itu kita lomba 1 lap. Terus skid pad, autocross dan skid pad itu hampir mirip di mana satu sirkuit juga, cuman beda layout aja. Habis itu ada acceleration, itu tes akselerasi mobil. Habis itu ada endurance di mana mobilnya diharuskan melewati sirkuit sebanyak 22 km itu menguji mesinnya dan ketahanan mobilnya itu sendiri. Terakhir ada efisiensi, menguji seberapa efisien mobil kita terhadap bahan bakar tersebut. Itu garis besar dari perlombaan Formula Student gitu. Tapi ketika udah berangkat ke sana tuh udah dalam bentuk jadi ya mobil ini ya. Karena untuk ujinya aja ya di sana ya. Iya. Ini proses dari bulan apa di by the way? Kalau proses tuh untuk lomba kita harus nyiapin 1 tahun. Itu dari mulai mendesain, meriset, habis itu manufaktur dan menguji, itu sekitar 1 tahun untuk jadi satu mobil yang siap lomba. Jadi tim Bengawan Promotion WNX ini punya berapa mobil by the way? Yang udah di konsep itu. Karena mobilnya kita tiap tahun bikin baru ya. Jadi part-part yang lama dari mobil sebelumnya itu kebanyakan harus kita pakai ulang. Jadi tiap tahun ya ada satu mobil yang kita bikin konsep barunya gitu. Jadi sekarang kita lagi mempersiapkan mobil buat kompetisi-kompetisi selanjutnya. Berarti tandanya mobil yang tahun lalu nggak bakalan bisa dipakai lagi. Iya. Iya. Harus beda. Memang dari Regulasi dari sana gitu. Setiap tahun harus ganti. Harus ganti ya. Walaupun partnya ada yang diambil, coba diri bisa ya. Iya. Jadi emang tiap tahun ya bisa bikin desain baru gitu. Baiklah. Yang mobil tahun ini seperti apa? Mobil tahun ini lagi dibikin. Mungkin kalau yang mau lihat progresnya ada di sosial medianya tim ya. Di IG-nya mungkin lihat di Bengawan FSAE tim. Di TikTok juga ada Bengawan tim. Nggak buat yang mau lihat progres dan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di sosial media, kita post di situ biasanya. By the way, kalau yang namanya mobil balap itu mau diuji, itu kan harus ada pembalapnya. Iya. Tim Bengawan Formula Student ini udah punya pembalap juga nggak? Ada. Ada juga. Iya, ada dari anggota dari Bengawan tim juga. Ceritain dong Rizky, ada berapa tim nih untuk pembalapnya? 1 aja atau beberapa? Atau gimana nih? Dari pembalapnya 4 sih sebenarnya yang nanti akan istilahnya ke sana lombanya gitu. Tapi untuk sementara ini dari kami masih 1 yang siap gitu. Dan Boleh diceritain artinya kesiapan seorang pembalap seperti apa gitu? Iya, jadi tiap tahunnya kita mencari driver-driver buat ikut di kompetisi. Karena di kompetisi tersebut minimal ada 2 driver. Jadi kita ada pengujian, misalnya ntar mobilnya udah jadi, pas test drive kita melihat dari anggota-anggota mana yang berpotensi untuk menjadi driver gitu. Karena driver itu harus bagian dari tim juga. Jadi mereka juga harus ngerti gitu gimana caranya mendapat feel dari mobil itu sendiri. Jadi setelah mereka test drive, mereka bisa ngasih feedback ke engineer lainnya. Ini yang kurang tuh apa sih, yang perlu diimprove apanya, mungkin yang udah bagus apanya gitu loh. Ya, berarti emang dari perjalanan awal, dari awal dia tahu ya kondisi mobilnya gitu kan. Harusnya Harus tahu. Terus untuk merekrut seorang pembalapnya juga ada seleksinya juga. juga ya. Iya. Tapi dan gue ada sih nggak? Iya, anggota tim. anggota tim tapi tempatnya sih. Baiklah. Jurusan apa dong? Tuan Prodo kepo nih. Kalau jurusan dari semua jurusan bisa jadi driver kan. Kalau itu nggak terbatas di teknik doang gitu misalnya. Karena
orang-orang pun yang emang bisa nyetir ya bisa jadi driver gitu. Kan nanti kan juga Driver aja, bukan pembalap ya, kalau untuk balapan ya. sekalian pembalap juga. Harus bisa jadi driver ya sekalian jadi pembalap. Aduh, jadi sekali pembalap. Oke. Terus tantangannya apa nih sejauh ini? Kan 10 tahun udah berjalan, maksudnya udah mau habis nanti bulan September ya berarti ya. Ini gila. Persiapan udah sampai mana? Berapa persen? Kalau dihitung persennya sih belum tahu ya, cuma tantangan dari kami yang sedang kami hadapin sekarang ini yang pastinya dana ya gitu. Soalnya kan untuk membuat mobil terus buat kesananya itu kan juga nggak murah gitu loh. Oh, lombanya Iya. apa nih besok ini ya? Sebenarnya nggak harus dari Jepang sih. Sebenarnya sekarang ini kan kami kan masih tahap pendaftaran gitu. Jadi ada kemungkinan ke Jepang, ada kemungkinan ke Australia, ada kemungkinan ke Italia gitu. Jadi nggak semua negara juga menyelenggarakan ya? Iya betul, nggak semua negara. Jadi ada beberapa negara yang mereka punya SAE organization. Nah, organisasi SAE itulah yang menyelenggarakan nanti FSAE atau Formula SAE. Jadi ya kalau dari aku sih tantangan terbesarnya sekarang buat tim itu karena waktunya. Jadi waktunya kan pasti tiap tahunnya mepet. Gimana caranya kita memanage waktu itu buat membuat sebuah mobil dan melaksanakan semua kegiatan kita secara lancar gitu. Tapi yang tadi dibilang Kiki tentang dana juga pasti sangat krusial gitu buat keberangkatan tim. Itu nanti berangkatin tim ada berapa orang yang kira-kira berangkat kalau misalnya bener berangkat gitu? Tergantung dananya juga sih. Iya kan. Kalau tahun lalu nih berkaca dari tahun lalu boleh cerita dulu. Tahun lalu yang berangkat mahasiswa dari 15 dan 2 dosen. Tuh. Jadi dari 15 mahasiswa itu ada 4 driver tentunya, sisanya itu menjadi engineer-nya dan juga mereka harus bisa mengurusi di belakang layar seperti mencarikan akomodasi buat tim, mencari makan, mencari part-part yang harus dibeli mungkin gitu juga. I see. Terus berapa lama nih kira-kira di luar kalau satu kali di jalan gitu? Perlombaannya itu biasanya selama 1 minggu. 1 minggu full itu harus dilakukan dari awal sampai akhir, dan step dalam lombanya pun itu sangat banyak. Kita harus ada technical inspection, itu kita diuji, bukan diuji sih, inspeksi lebihnya diinspeksi. Terus ada juga tes-tes yang lainnya seperti field test, noise test dan segala macamnya untuk bisa mobilnya jalan gitu ya. Jadi mobilnya jalan, sebelum mobilnya jalan pun mengikuti beberapa inspeksi dan pengujian agar dicapayak gitu dari juri buat jalan. Teman produk pasti juga penasaran ya, mereka kalau misalnya bikin-bikin, berkarya, berinovasi, terus ngejajal mobilnya itu di mana gitu? Di UNS sih di bagian mana sih? Dari mana nih? Di sisi sebelah mana? Di jurusan tekniknya atau di mana nih? Rizky? Ngetes apa nih? Basecampnya dulu. Oh, basecampnya. Jadi buat tempatnya workshop kita itu lebih tepatnya di belakang gedung 6 Fakultas Teknik gitu. Namanya itu Molina, mobil listrik nasional gitu. Jadi bengkel kami dari mulai kita riset, kita kumpul, kita mau manufaktur juga di situ. Cowok saya kebanyakan. Banyak kan cowok. Ini ada berapa nih dari 35 orang? 5 ada 5 doang. So ada engineering juga dari 5 orang. Mereka biasanya masuk ke divisi organisasionalnya yang mengurus di belakang layarnya. Tapi ya engineer ada cewek nih ya. Kebetulan belum ada. Panggilan buat para cewek ya. Ya mungkin juga nanti pengen juga ya bisa berbelok di dunia Otomotif. atau otomotif gitu ya, di dunia balap. Bisa aja di teman produk karena bebas ya dari seluruh jurusan fakultas di UNS bisa, tapi kalau di luar UNS nggak bisa. Untuk kamu aja, kamu lagi dengerin 105,5 Sore Ceria lagi bareng sama kawan-kawan aku nih, teman Pro 2. Ada Rizky, kemudian juga ada Delon. Nama lengkapnya adalah Rizky Ali Fulana, organizational. Dia adalah posisinya kalau di Formula DSAE ya, ini sebagai organizational manager Bengawan
FSAE periode 2024 dan ada Bernardino Rialiano Ferrariato Dewan Sasongko. Ini kayak mimpi orang tua ada di sini semua. Ini adalah General Manager pengelolaan FSAE periode 2024 semester 2. Kita nanti ngobrol lagi sama mereka, oke? Tahun baru 2 lagi menikmati sore-sore dengan obrolan Pro 2 di sore ini yang apa banget inspiratif ya buat kamu. Dan kalau belum sekarang ini kamu juga baru aja merapat, tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam dirimu yang belum kejawab nih sama teman-teman. Kamu langsung aja nanti bisa cek ya di IG-nya mereka, di Instagramnya. Di mana Deon? Di Bengawan FSAE Tim IG. IG-nya Dan di TikTok. TikTok itu juga ya? Ya, betul. Ya juga Bengawan.tim. Bengawan. .tim buat yang di TikTok. Oke, di TikTok Bengawan TEAM ya? Iya, TM. Oke, tim gitu. Terus kemudian kalau di Instagram nih Bengawan FSAE SAE Tim. gitu tempat Pro 2. Di situ kamu bisa lihat ya kegiatan mereka, dan ini benar-benar yang mobilnya beneran nih guys. Bukan mobil-mobilan, Bukan mainan. bukan mobil yang untuk apa namanya miniatur mobil untuk bisa dicek bagaimana nantinya. Ini mobilnya beneran. Jadi hitung-hitungnya pusing gak sih? Pasti banyak ini ya, banyak yang pusing, tapi ya karena kita mau belajar pasti nanti menemukan solusinya sendiri gitu. Karena banyak banget pasti perhitungan yang harus dilakuin, dan juga dengan adanya bantuan komputer kita akan menggunakan teknologi ya. Jadi bantuan teknologi itu sangat bermanfaat lah buat development mobil kita. Tuh. Contoh dong. Gara-gara dibongkar nih ya. Ternyata komputer dipakai juga ya buat sebenarnya. Iya betul. Iya, oke. Ya, jadi kalau dilihat dari tahun kemarin kita juara 3 di bidang CAE. CAE itu Computer Aided Engineering. Itu dilihat dari gimana cara kita menggunakan atau pengaplikasian teknologi dalam mendesain mobil dan menganalisa mobil. Jadi ya, jadi dari kita menggunakan simulasi, jadi kita tahu gimana karakteristik yang bakal ada di mobil itu sebelum kita bikin partnya langsung gitu. Itu juga sangat menghemat waktu dan menghemat biaya tentu. Oke. Jadi sebelum mobilnya jadi, secara desain semuanya di komputer itu udah terlihat outlook. Iya. Udah mesin-mesinnya semuanya udah jadi clear gitu ya. Iya. Oke, terus tahun ini capaiannya nanti targetnya apa? Kalau target sih pasti Bandel di sisi apa nih? iya, yang pasti kita mau improve dari tahun kemarin. Kita udah menggunakan CAE itu, kita pengen improve lagi lebih jauh gimana cara kita bisa mengeksplor penggunaan teknologi dan komputer di dalam mendesain mobil kita. Terus kita juga pengen menjadi lebih baik di bidang presentasinya di dalam satu eventnya. Apalagi kan kemarin kan kita juga alhamdulillah top 5 aerodinamik dan ergonomik gitu. Apa itu? Jadi part aerodinamik kami istilahnya dari 70 sekian tim kita masuk ke 5 terbaik gitu. Tapi masih 5 terbaik. Nah, untuk pencapaian ke depan kalau bisa lebih antara I1, 2, 3. Oke. Ini kan fokusnya ke mobil balap ya. Kan sempit kan ya. Ketika nanti teman-teman lulus nih. Kemudian juga walaupun mobil balap itu tetap ada pertandingannya di luar sana, ketika lulus nanti aku jadi beneran nih di untuk race yang memang kayak Formula 1 dan lain-lain gitu, apalagi ke internasional. Ini untuk yang pribadi nih ya kan, Dewan sama Rizky. Tapi bila suatu ketika emang kok nggak bisa ya di Formula, apakah ilmu-ilmu yang didapetin bisa diterapin di mobil-mobil biasa gitu? Ya jelas, pasti banyak banget benefit dari ikut UKM ini, terutama itu di dalam teamworknya, time management, dan juga cara kita membuat pemikiran yang kritis dan analitis terhadap suatu masalah gitu. Karena di tim ini kita pasti bakal banyak menghadapi masalah-masalah itu, dan kita belajar caranya problem solving, gimana cara yang paling efektif dan efisien. Terus dari time management, karena kita juga sebagai mahasiswa harus mengikuti perkuliahan, itu harus pintar-pintar ngebagi waktu antara ngerjain tugas-tugas kuliah, belajar, dan juga ngerjain mobil ini dan kerja buat tim gitu. Tuh, jadi banyak
soft skill yang bisa dibangun di UKM ini. Oke. Someday Dewan pengen bikin mobil apa nih? Wah, Secara pribadi ya? pribadi sih pengen bikin mobil rally ya. Mantap. Ini masih spirit banget. Ya, pengen balap banget ya. Dan kecil sih soalnya kan ya. Oke, kalau Rizky Sebenarnya dari mobil sih nggak ada ya kepikiran mau buat mobil apa, cuma lebih tertarik ke aerodinamiknya sih kan. Dari dulu kan saya kan suka desain gitu kan, kayak bentuk aneh-aneh gitu. Nah, dari aerodinamik mobil tuh pengen lah cari yang terbaik dari yang terbaik. pertanyaan nih, pengen model kayak apa gitu? Soalnya ada pengen tadi gitu. Yang paling unik kayak apa gitu? Aerodinamik ini. Ya di aerodinamik itu ada istilah coefficient drag, itu eh, permukaan bodi yang terkena angin gitu. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin bagus. Nah di situ yang pengen aku cari. Wah, keren ya guys. Ya, kalau udah ada gue sama mesin-mesin ini banyak kan cowok ya. Laki-laki nih ada keinginan dari teman-teman yang ada di teknik. Yang satu jurusan ada cewek juga nggak sih? Enggak ada, tapi ya tidak menutup kemungkinan gitu. Semuanya bisa masuk. Oke. Panggilan dong, panggil oleh Buat mahasiswa UNS terutama yang masih belum berkegiatan atau mencari kegiatan-kegiatan baru gitu, terutama apalagi yang suka sama bidang otomotif itu bisa coba ikut Bengawan di tahun-tahun ke depan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang gak didapetin di organisasi lain gitu. Dan sangat unik gitu dapat pengalaman unik di Bengawan, dan juga sangat membuka sekali lapangan pekerjaan gitu, terutama kalau misalnya di bidang formal student ya, anak-anak formal student tuh diincer gitu sama perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan internasional. Iya. Mereka di CV-nya, di proposalnya, di Instagram-nya, semuanya pakai bahasa Inggris teman-teman. Kamu wajib banget ya untuk tahu bahasa Inggris sebelum masuk ke mereka ya. Wajib ya. Ya belajar dulu. Belajar apalagi bahasa Inggris untuk permesinan ya. Soalnya kita presentasi ke juri-juri kan harus pakai bahasa Inggris gitu, biar semuanya ngerti ya. Baiknya kita bisa dan paham bahasa Inggris. Oke. Pesan nih untuk teman Pro 2 Iya. keseluruhan yang untuk sore ini lagi dengerin. Mungkin ada sponsor yang lagi dengerin juga. Iya. Jadi untuk semua pendengar Pro 2 yang lagi ngedengerin, kalau mungkin kalian tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kami ikutin, lomba-lomba yang kami ikutin, bisa mengunjungi profil kami di Instagram dan di TikTok yang udah dibilang tadi, Bengawan FSH tim di Instagram dan Bengawan tim di TikTok. Di situ kalian bisa melihat semua kegiatan-kegiatan kami sehari-hari, dan mungkin dari pendengar-pendengarnya ada yang ingin membantu kami secara finansial ataupun dalam bentuk lain untuk mensupport kami dalam kegiatan-kegiatan lomba selanjutnya, bisa hubungi kami langsung di Instagram kami di Bengawan FSH Team. Oke, Rizky dong udah bagian spiritnya untuk teman Pro 2. Ya udah diomongin semua sih sama Edelo di. Ada kalau kehidupan kayak ini nggak mau bagiin. Nggak ada sih. Nggak ada. Ada yang mau dia itu mas deh. Dewan mana mainnya deh. Mungkin kata-kata buat aku adalah, mungkin buat yang tertarik buat mengikuti Formula Student itu adalah jangan takut dan tetap harus berani. Oke. Oh ya mau nambahin. Oke. Jadi ini kan kebetulan kan Indonesia kan mau menuju ke Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Jadi mulai dari sini kalian bisa berkontribusi buat negara ke internasional gitu. Oke, baik Pak. Tuan Pro 2, bidang apapun yang kamu sekarang ini gelutin, bisa ya untuk punya kontribusi ya soal bangsa. Thank you banget Delon dan juga Rizky ya. Aku ucapin terima kasih sudah datang ke studio Pro 2 FM. Sore ceria. Sore hari ini teman-teman Pro 2 yang baru aja rapat, aku baru aja ngobrol sama Bengawan Formula Student Team UNX 11 Maret University. Sampai ketemu lagi ya, see you.